alasan dia menghempaskan zodiak Capricorn ya. Oke, sebelum dimulai angka baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, nomor konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga yang mau berdonasi untuk channel saya dan juga berdonasi untuk Jumat Berkah ya. Oke, yang mau endorse juga jangan lupa ya, kontak WhatsApp aja, mau konsultasi apa juga. Terus jangan lupa kebanyakan jangan lupanya ya. Jangan lupa di klik super thanks-nya ya. Apalagi ya. Ini saya mau berangkat kerja ya. Terus aktivitas pagi hari. Kenapa saya ngereading pagi hari? Biar energinya tuh masih clean ya, masih bersih, masih grass gitu kan, belum terkontaminasi dengan apapun ya. Oke, kita mulai guys ya. Makanya kenapa di agama itu mengajarkan bangun pagi, karena udara pagi itu memang belum terkontaminasi kaum munafik ya. Oke, kita mulai guys ya. Oke, apalagi ya? Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Alasan dia menghempaskan zodiak Capricorn. Iya. Adanya orang ketiga. Bisa jadi dia menghadirkan orang ketiga atau kamu jadi orang ketiga. Jadi di saat dia sudah punya hubungan dia dengan orang lain, dia menjalin hubungan dengan kamu. Walaupun ya dia itu orangnya, walaupun ke kamu itu dia tahu punya hubungan yang hangat gitu, tapi memang dia ingin menutup siklus itu. Jadi dia bingung nih mau memutuskan dengan siapa dia berdealing, entah sama orang yang satunya lagi atau sama kamu gitu ya. Tapi memang mungkin dia belum, jadi gini, secara fisik mungkin udah ada yang ditinggalkan ya, tapi secara energi dia masih ngiket ya gitu ya. Dia bingung memutuskan dengan siapa, makanya akhirnya dia memutuskan untuk bekerja keras gitu loh ya. Pengalihannya tuh dia ke kerja ya, dan mungkin lagi ada yang naik pangkat atau jabatan gitu ya, naik pangkat atau jabatan, dan lagi fokus di keuangan ya, karena dia memang mau banyak berderma kepada orang lain ya. Jadi kalau ditanya apakah alasan dia menghempaskanmu, ya memang ada ini hubungan third party. Itu yang paling menonjol banget ya. Kalau bekerja menikmati hasilnya berderma itu sebenarnya cuma perintilannya aja lah ibarat. Tapi kalau yang secara intinya adalah memang dia meninggalkan zodiak Capricorn karena adanya orang ketiga ya gitu. Jadi ya seperti itu yang saya rasain ya, dan terbaca juga dari kartunya. Oke, dari tarot ya. Tapi memang jalannya sangat pelan. Dia memang belum bisa move on. Maka tadi kan saya bilang, walaupun mungkin ada yang sudah terpisah secara fisik, tapi energi masih ada loh. Masih ada yang ngikat dia tuh, bingung memutuskan dengan siapa, mau kamu atau orang yang bersama-sama dia ya. Dan dia lagi berusaha untuk menyembuhkan luka hatinya dia, banyak introspeksi, kontemplasi. Tapi dia mau ngajakin balikan sama kamu ya. Terus dalam hal kerjasama, kenapa di sini dia ada yang naik pangkat atau memimpin suatu divisi, karena mungkin kerjasamanya membuahkan hasil gitu ya, dari dia banyak berderma dan dia lebih banyak masuk ke dalam dirinya, introspeksi, kontemplasi, juga lagi terbangkit spiritualnya nih. Ada beberapa dari orang yang Capricorn di lingkungan itu dia terbangkit spiritualnya, lebih nanya ke dalam, gak lagi nanya ke orang-orang gitu kan. Dan akhirnya dia sangat menutup rapat hatinya. Juga dalam menggunakan keuangan dia sangat bijak ya, mungkin selama ini boros gitu kan. Dan akhirnya dia menemukan kekuatan ada di dalam dirinya dia.
Terus ya memang dia mau punya awal baru sih dalam kehidupan apapun, entah itu percintaan, perekonomian gitu kan. Makanya dia lagi dirombak total gitu. Cuman mungkin dia bingung mau menjatuhkan pilihannya dengan siapa, mau dengan kamu atau sama dia gitu loh. Orang yang sudah bersama dia sebelumnya gitu kan. Aku sih ngerasa kamu ini orang ketiganya gitu. Jadi pada saat dia berhubungan sama kamu tuh dia udah punya orang lain. Itu lebih berat ke situ. Jadi kamu orang ketiganya gitu ya. Oke. Kartunya nggak ada yang terlalu signifikan. Bottom of the deck, release your ex. Jadi di sini memang mungkin pengorbanan kamu ada yang tidak dihargain sama dia, ya. Pengorbanan kamu ada yang tidak dihargain sama dia gitu. Padahal sebenarnya kamu tuh kadang suka berpikir dia tuh orang yang terbaik untuk kamu, tapi ternyata enggak, cinta kamu tuh tidak berbalas. Mungkin karena dia bingung mau menjatuhkan pilihan dengan siapa gitu. Karena ini kayaknya lawannya sama-sama imbang deh, ya gitu. Terus ya sebenarnya memang adanya chemistry sih satu sama lain, dan biarkan kalau misalkan memang kamu butuh bantuan, sebenarnya minta tolong sama teman bisa. Coba lebih banyak mundur sejenak gitu ya, untuk lebih bisa ngobrol, berkontemplasi, introspeksi gitu ya. Memang di sini diminta kamu untuk merilis dia sih. Kayaknya memang dia lebih beratnya ke sana gitu. Karena memang sebelum sama kamu itu dia udah punya gitu ya. Padahal sebenarnya belum begitu banyak perasaan romantis yang bisa dieksplor. Sebenarnya masih banyak, cuman memang ya dia kayaknya lebih berat ke sana. Tapi kamu tetap aja berpikiran optimis dan tetap berpikiran terbuka. Serta kalau misalkan mau ngajak ngobrol, mungkin ya lebih pakai hati ke hati. Kamunya juga nggak boleh emosi, nggak boleh marah gitu ya. Mungkin ini hubungan past life relationship, dimana memang dulunya kamu pernah diketemukan, tapi memang adanya unfinished business. Bebasin aja diri kamu ya, ngambil alih kontrol hidup kamu. Mungkin kamu terlalu dikontrol dia, atau kamu terlalu mengontrol dia, makanya kenapa dia lebih berat ke sana ya gitu. Memang ada yang udah terpisah, entah itu jarak, waktu gitu kan, ruang, terus perbedaan-perbedaan agama, visi, misi, background, pendidikan, ya udah maafin aja dan belajarlah untuk mengambil sisi positifnya ya. Kasih kesempatan kepada kehidupan percintaan kamu. Mungkin someday dia mau traveling sama kamu layak untuk mendapatkan cinta, karena kamu orangnya penuh cinta. Nanti kalau kamu sudah healing, sudah sembuh, dia akan minta balik, energinya malah berbalik ya gitu. Sembuhin aja kamu dari permasalahan pribadi kamu, terutama sama orang tua, karena percintaan itu memang ya berhubungannya dengan orang tua sih, kayak gitu ya. Sebentar. Soalnya aku sembari ini juga ya, tapi fokus gitu ya. Oke. uh, I love you unconditional. I'm not available. I regret lying to you. Yeah, I lost myself for a little while. I'm so attracted to you. I remember every detail of that day. Oke, jadi memang di sini dia tuh mencintai kamu tanpa syarat gitu ya. Dia cinta sama kamu, sayang sama kamu. Cuman memang dia banyak menyembunyikan sesuatu atau banyak hal tentang dirinya gitu ya. Dan sebenarnya kalian kamu gini loh, dia itu kayak udah sadar diri bahwasanya memang dia bukan yang terbaik untuk kamu gitu ya. Dan ketika dia tidak bersama-sama kamu, dia tuh kayak kehilangan dirinya ya, kehilangan dirinya untuk sementara waktu. Makanya dia menyibukkan diri dengan bekerja gitu loh ya. Pengalihannya tuh itu gitu. Kalau laki-laki tuh biasanya kayak gitu ya. Terus udah gitu dia selain punya chemistry sama kamu, dia juga punya ketertarikan ya gitu. Dan dia selalu mengingat setiap detail saat-saat bersama kamu ya. Memang nggak mudah sih kalau dibilang kamu sakit hati atau merasa berat untuk
move on. Nah dia juga sebenarnya sama gitu, apalagi dia ada orang lain gitu, dia lagi bingung untuk memutuskannya dengan siapa nih, dengan kamu atau dengan dia gitu loh ya. Jadi kalau ditanya kamu sakit hati, kamu sedih, ya dia juga sama gitu, dia juga berat gitu ya. Apalagi dia harus memilih dengan siapa dia berdealing gitu kan ya. Oke, sekarang kita next ke bottom of the decknya, menemukan suatu hal kebenaran mengenai mungkin ya apapun itu yang intinya tidak bisa bersatu sebenarnya, bisa sebenarnya tanpa secara tidak langsung menghancurkan dia sih. Dan banyak hal tentang kamu yang mengingatkan ya orang yang kamu dilingkan, dan dia menyibukkan diri dengan bekerja ya gitu. Dia banyak menyembunyikan sesuatu dan dia mau bilang tentang apa yang dia rasain sih. Sebenarnya dia masih mikirin kamu, dan dia walaupun kamu meninggalkan dia gitu, tapi kamu masih berasa masih ada, cuma memang waktunya belum tepat. Tapi memang kamu bisa lebih dekat dari dia dibanding orang lain. Ketika dia mendengar kamu dengan orang lain dan bahagia, dia ikut senang ya, dia menginginkan kamu, dan dia mulai mengerti tentang koneksi ini. Waktunya dia untuk healing, dan dia mencintai kamu sebenarnya. Cuman dia bingung gitu, dia ada di dua pilihan nih, dengan siapa dia berdealing gitu loh ya. Karena kalau menurut saya seimbang lawannya gitu antara kamu dengan dia gitu ya. Orang yang Capricorn dealingkan di sana sebelum sama kamu gitu ya. Oke. Oke, date ya. Someday mungkin dia akan ngajakin kamu ngedate loh ya. Oke, terus ya seduction ya, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Ya udah gitu the sword and rose ya. Oke, the phoenix. Ya, mungkin someday dia mau ngajakin kamu balik ya. Terus ya mungkin udah mulai membuka hati, dalam artian ngasih sinyal godaan kepada orang yang mau didilingkan gitu. Iya, selain dia mencintai kamu, dia menyukai kamu, dan kalian tuh sama-sama punya kekuatan gitu ya, punya uh, rasa saling melindungi, kebenaran, solider gitu ya. Dan memang ini seperti analogi burung phoenix ya. Analoginya ya dia seperti membakar apa ya, hancur sih sekarang, tapi dia tahu itu bisa melahirkan dia menjadi sosok dirinya yang lebih baik gitu ya. Itu yang dirasain ya. Jadi hubungan ini tuh hubungan transformasi gitu ya, hubungan metamorfosis, hubungan apalagi hubungan apa kalau kupu-kupu ya gitu. Jadi memang ke arah yang jauh lebih baik sih, kedewasaan segala macam gitu ya. Terus ya memang metamorfosis, terus udah gitu transformasi, apapun itu yang intinya mengarahkan ke arah yang lebih baik ya. Memang hubungan ini seperti itu. Jadi ya jalannya nggak mudah, memang berat, tapi ya memang harus dijalan gitu loh ya. Oke. Terus di sini ada coffin ya. Coffin di sini memang kan peti mati ya. Peti mati itu kan kematian itu sebenarnya awal mula kehidupan baru, new beginning, bertumbuh gitu, transisi. Memang kalian lagi ada yang berpisah, mudah berpisah bahkan, atau lagi mau gunjang ganjing. Itu juga ada. Ngerasa kehilangan, lagi mikirin kamu sebenarnya ya, sedih, itu ada di dia. Sebenarnya dia mau cium kamu sih, karena mungkin dia kangen ya. Dan kalian sama-sama saling punya kartu mati satu sama lain gitu, dan akhirnya seperti hubungan ini seperti capung ya, yang dimana akhirnya bisa sembuh, bisa healing, dan seperti menemukan cahaya gitu loh ya. Terus sebenarnya dia mau menghubungin kamu, cuman dia takut ya. Dia takut, sebenarnya dia tahu berhubungan sama kamu tuh kayak di surga gitu ya, bahagia, happy. Dan ketika memang kamu udah sembuh nih Capricorn, dia akan ngejar gitu, seperti ketemu kunci dan gembok. Jadi ada yang dikejar, ada yang mengejar sekarang, berbalik
ya. Nanti ketika kamu sudah hilang, makanya kamu sembuhin dulu Capricorn. Semakin kamu cepat sembuh, semakin stabil gitu, kamu mencintai diri kamu sendiri, nanti dia akan berbalik energinya ya. Tapi entah di mana nanti pada saat kamu sudah stabil, apakah kamu masih menerima dia, itu wallahu alam gitu. Dan memang di sini ada stabilitas, ada pertumbuhan ya. Jadi nggak heran sih gitu kalau menurut aku ya gitu. Oke. Ini tuh Mas, tapi di sini nggak ada soulmate dan twin flame ya. Semoga sih deck terakhir ini enggak, karena memang dari beberapa deck ke belakang itu memang soulmate twin flame kayak gitu ya hubungannya. Tapi ini lebih ke awakening spiritual sih. Mungkin dia lagi mau tersadar, terbangkit spiritualnya ya. Oke. Alasan yang menghempaskan zodiak Capricorn. Oke. Freedom. Tadi ada free yourself ya. Bebaskan diri kamu. Ya, jangan dikontrol, jangan dibawa kontrol atau mengontrol. My beloved ya. Walaupun tuh kan saya benar bilang, walaupun terpisah fisiknya tapi energinya masih saling ngiket loh. Tadi saya udah bilang ya di jajaran kartu ini. Terus ya, kalau kamu mau melakukan sesuatu, ya tanya sama hatimu, bukan di kepalamu. Jawabannya ada di hatimu. Ya, hati itu adalah jembatan penghubung dengan jiwa kamu. Sexual union. Memang ada ketertarikan seksual juga sih sebenarnya ya. Ya memang kalau hubungan yang dia energi itu memang kadang seksual, hubungan seks, bukan hubungan seks tapi lebih ke seksualitasnya mengikuti sebenarnya, gairahnya tinggi. Hidup itu seperti serial yang memang dia konstan ya, gitu, konstan terus gitu kan, seperti siklus ya yang terus memperbaiki gitu. Ikutin aja gitu. Dan memang di sini passion, sama-sama punya passion yang sama ya. Ada pengagum rahasia. Tadi ada forgiving, learning and forgiving ya. Memang harus memaafkan. Waktu kamu sudah memulai dengan keras, kasih waktu, dan hanya waktu yang akan bisa menunjukkan gitu loh. Oke? Jadi intinya adalah dia meninggalkan kamu karena ada orang ketiga. Bisa jadi kamu orang ketiga ini hubungan third party, lebih ke situ sih. Intinya itu seperti itu ya. Kalau kamu males nonton yang dalam di reading kayak gini, kamu bisa ke channel sebelah, YouTube platform sebelah, yaitu Panda Tarot ya, di snack video. Oh, miring ya. Oke. Sekian readingan kali ini, kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Dadah.